Maka diundanglah Ustadz Abdul Somad. Inilah tugas yang paling berat selama saya ceramah. Menjelaskan masalah khilafiyah insya Allah saya bisa, menjelaskan masalah kunut subuh insya Allah bisa, tapi menanamkan cinta saya coba. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Seorang laki-laki sampai gila gara-gara mencinta seorang perempuan. Biasa. Laki-laki cinta sama perempuan biasa, malah sekarang gila. Laki-laki cinta sama laki-laki. Hombreng. Nama laki-laki itu Qais, nama perempuan itu Laila. Akhirnya Qais gila karena bapak Laila tidak mengizinkan mereka menikah. Maka Laila pun, Qais disebut dengan Laila Majnun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh perangkatnya, Civitas Akademika Institut Teknologi Surabaya, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini, para habaib, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya membaca berita bahwa sholat subuh terbanyak di kampus di Indonesia, dan yang mengawalinya itu bukan Universitas Islam, bukan pondok pesantren, tapi Institut Teknologi Surabaya. Gerakan sholat subuh berjamaah jauh sebelum gerakan-gerakan yang sedang dibuat sekarang ini. Jadi saya, kalau ada orang mengatakan apa judul kajian Ustadz di ITS itu tentang cinta, loh orang teknologi kok ngaji cinta? Tidak aneh, karena memang mereka dari dulu aneh-aneh gerakannya. Sholat subuh berjamaah lah. Orang teknologi tidur pagi-pagi, balas dendam, sakit hati, sibuk membahas kabel aja, baut-baut, solder. Nah, maka akhirnya mereka tidur. Tapi justru Institut Teknologi Surabaya malah membuat gerakan sholat subuh berjamaah. Dan kata sambutan rektornya pada waktu itu, saya baca hadis yang dibacakan, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saya baca itu, dan salah satu nikmat yang maka suara teriakan anak-anak yang memekakkan telinga pun terasa indah. Betul? Anak kecil tak berdosa, wah! Justru bapak ibunya nang ning nang ning nang ning. Kenapa? Karena cinta. Anak kecil mengeluarkan najis, pejabat, orang besar menggendong anak kecil, begitu digendong kencing dia. Apa katanya? Ini anak bertuah, padahal jelas-jelas kencing. Kenapa? Karena mereka memandang dengan cinta. Maka lelaki pencinta, keluarlah dari mulutnya kata-kata indah, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau sudah tak cinta, suara azan pun tak nyaring di telinga. Jadi semuanya tanamkanlah cinta. Institut Teknologi Surabaya menanamkan file-file, folder-folder bisa, menanamkan perangkat lunak bisa, tapi menanamkan cinta dia perlu orang lain. Maka diundanglah Ustadz Abdul Somad. Inilah tugas yang paling berat selama saya ceramah. Menjelaskan masalah khilafiyah insya Allah saya bisa, menjelaskan masalah kunut subuh insya Allah bisa, tapi menanamkan cinta saya coba.
Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Seorang laki-laki sampai gila gara-gara mencinta seorang perempuan. Biasa, laki-laki cinta sama perempuan biasa, malah sekarang gila laki-laki cinta sama laki-laki. Hombreng. Nama laki-laki itu Qais, nama perempuan itu Laila. Akhirnya Qais gila karena bapak Laila tidak mengizinkan mereka menikah, maka Laila pun, Qais disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila. Yang gila bukan Laila, yang gila itu Qais karena tergila-gila kepada Laila. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam sebuah bukunya Huna Ra'aitu Sayyidina Ibrahim menyatakan di antara orang yang sembuh dari penyakit ketika berdoa di samping Ka'bah adalah Qais. Dibawa oleh bapaknya berdoa di samping Ka'bah multazam dan sembuh dari gilanya. Ditanyalah Qais suatu ketika, Qais, ad-dunya turidu alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, mana yang lebih kau pilih, dunia atau Laila? Laila atau dunia beserta isinya, mana kau pilih? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu nempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Begitulah rupanya kalau sudah cinta masuk ke dalam hati. Kalau cinta kepada Laila begitu hebatnya, apalagi cinta kepada dia yang menciptakan Laila. Allahu Akbar. Ulama selalu bersyair dengan syair Qais untuk menggambarkan cinta kepada makhluk bisa membuat gila, apalagi cinta kepada yang mencipta makhluk itu. Dan salah satu makhluk yang paling dia cinta adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki sudah tua, lumpuh, namanya Busiri, sakit, tidak bisa buat apa-apa, menunggu kematian tiba, lemah badan, tegak pun tak sanggup dan kuasa. Akhirnya dia ambil tinta, dia torehkan ke atas kertas dengan perlahan dia tulis pujian-pujian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia tulis perlahan-perlahan, lalu kemudian dia bingung ini mau dikasih judul apa yang sesuai judulnya, sampai akhirnya karena lelah letih setelah selesai dia pun tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan burdah. Burdah adalah kain, burdatun khadra, kain berwarna hijau. Nabi meletakkan kain di bahunya berwarna hijau, lalu dia pasangkan kain itu ke tubuh Busiri. Dan saat itu Busiri terjaga, dan saat itu dia sembuh dari lumpuhnya. Maka dia pun berazam, syair yang kutulis ini aku beri judul bernama syair Burdah. Itulah dia yang ada di tangan saya sekarang, syair qasidah Burdah, ditulis oleh Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Umur syair ini 700 tahun yang lalu, ditulis pada abad ke-7. Saya tanya jamaah mahasiswa saya, kamu buku yang paling tua kamu baca apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Pak. Paham bacanya? Enggak. Padahal yang nulis Buya Hamka sekitar 40 tahun yang lalu. Kamu buku yang paling tua kamu baca apa mahasiswa? Ayat-ayat cinta, Pak. Masih hidup penulisnya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, senior saya waktu kuliah di Al-Azhar. Ini ditulis 700 tahun yang lalu. Beliau lebih kurang 20 tahun setelah Imam An-Nawawi, sezaman dengan Imam An-Nawawi, imam kedua dalam mazhab Syafi'i. Makamnya di Alexandria, ada sebuah kota 200 km dari Kairo,
didirikan oleh seorang dari Yunani bernama Alexander the Great. Alexander mendirikan kota di tepi laut Mediterania, laut putih. Lalu didirikanlah kota itu bernama nama dia. Dulu orang kalau buat kota nama dia. Alexander menjadi Alexandria, Somad Somadia. Makamnya ada di sana. Adik-adik, nanti kalian insya Allah menjadi para orang-orang yang sukses insya Allah. Lalu saat kalian umrah, pergilah ke Mesir, mampir ke kota Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri. Saya ke sana tahun 1999. Kalian waktu itu masih berselancar di alam maya. Saat itu saya masih kuliah seperti kalian lah, masih semester 3. Saya ke Mesir bulan September 1998. Lalu kemudian musim panas kami liburan pergi ke Alexandria, berziarah ke makam Imam Al-Busiri, dihormati, dimuliakan karena syair cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potongannya selalu diulang-ulang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Begitulah terus diulangi sampai habis, lebih kurang 160. Karena di akhirnya itu dia katakan 160. Dia sendiri yang menulis, dia sendiri yang berkata. Apa kata dia di akhir? Langsung dia katakan, ini kutulis semuanya berjumlah 160 hanya untuk mencari ridha Allah. Abyatuha qad atat sittina ma'amiati farrij biha karbana ya wasi'al karami. Abyatuha, bait-baitnya, qad atat, sudah tiba, sittin, 60, ma'mi'ah, 160, farrij biha, dengan membaca ini mohon kami kepada engkau ya Allah, lapangkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya wasi'al karami, wahai engkau yang kemuliaanmu amat sangat luas. Oh, ini bid'ah, ini berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum, itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam namanya takriri. Payah ngingatnya? Enggak usah diingat, saya paham, teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu 3, tidak mesti disyaratkan pernah nggak dibuat Nabi, pernah nggak dibuat Nabi. Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi, mas bro. Kalau Nabi pernah ngomong namanya qauli, kalau Nabi melakukan namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan, Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Nah, jadi adik-adik yang pandai buat puisi silakan, tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang ya nggak usah buat syair puisi. Nah, jadi sampai mana tadi ceritanya kok hilang? Oleh sebab itu maka
ditulisnya lah syair. Saya menjelaskan lebih kurang 60 menit. Selesai 60 menit kita buka tanya jawab. Tentu menjelaskan 160 tidak selesai. Saya hanya pilih saja. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami ma rajta dam'an jara min muqlatin bidami. Apakah min tadhakkuri, tadhakkur, ada enggak yang mau mengingat jiran? Jiran sudah jadi bahasa kita, tonggo nih sopo. Bidhi salami, yang ada di Dhi Salam. Dhi Salam sebuah tempat antara kota Makkah Madinah. Ada enggak yang mau mengingat tentang seorang jiran tetangga yang berada di antara kota Makkah Madinah bernama Dhi Salam? Marajta dam'an jara, marajta, kau sudah mencampur, dam'an, air mata, jara yang mengalir, min muqallati, mengalir dari pelupuk mata dengan air mata. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah dari pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, bersatu air mata dan darah. Berada di kota Makkah Madinah, datang sahabat meminta, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab, berdoalah satu kali doa saja, rata mereka dengan tanah, mintalah doa kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak, biarlah ini berdarah, biarlah ini menetes, biarlah ini patah, biarlah ini luka, kusimpan doa itu untuk siapa? Untuk mereka 14 tahun, 14 abad akan datang, akan lahir ke dunia. Dia sediakan doa itu untuk kita. Apa yang kita buat untuk dia? Maka adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang kalian sudah belajar teknologi ini, kalian kembangkan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu antara darah dan air mata untuk menegakkan agama Allah. Dicaci, dimaki, disiram kotoran onta, tapi tetap dia tidak minta doa mustajab. Satu doa mustajab, andai dimintakannya, rata Makkah itu dengan tanah, mati mereka semua, tapi tetap dia simpan untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Ku pegang itu untuk syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia ingat kita, dia ingat Abdul Somad, dia ingat ITS, dia ingat orang Surabaya. Padahal waktu itu belum ada buaya sama ikan hiu, belum kelahi waktu itu. Tapi dia ingat kita. Kita ingat dia apa tidak? Maka kita ingat dia dengan banyak-banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau nanti ada orang baca solawat, apa dalilnya? Dalilnya umum aja. Itulah dalilnya, sallu alaihi bersolawatlah. Kalau ada yang baca solawat simtud durar, itu isinya solawat. Maulid simtud durar, solawat. Maulid burdah, solawat. Maulid al-barzanji, solawat. Maulid ad-diyaul lami Habib Umar bin Hafiz, solawat. Maulid diba, solawat. Man sholla alayya solatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, Allah berikan kesalahannya ditutupi sebanyak 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, akan dinaikkan 10 darajat keutamaan. Siapa yang banyak solawat, 10 kebaikan, 10 dosa ditutupi diampunkan, dan 10 darajat dinaikkan. Ini yang naik di atas ini pasti orang-orang yang bersolawat. Makanya naik derajat mereka ke atas. Dua kemungkinan, pertama solawat, kedua terlambat. Jadi kalau di Surabaya, di Jawa Timur yang banyak dibaca Al-Barzanji, Burdah, Diba, Simtud Duror, Diyaul Lami, mana yang paling banyak? Semuanya. Al-Barzanji masih ada baca? Ada. Oh, bagus, mantap, lanjutkan. Terus kalau di tempat saya di Sumatera,
paling banyak dibaca Al-Barzanji. Burdah jarang dibaca, burdah di Jawa, tapi isinya semua baik-baik. Barzanji itu Pak Ustadz, Barzanji itu nama orang, nama tempat di Irak namanya Barzanjah. Kebetulan bapaknya orang Barzanjah, maka anaknya lahir disebut orang mana tuh? Orang Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Barzanjah Al-Barzanji, orang Mesir Al-Misri, orang Jawa Al-Jawi. Makanya ada ulama besar mengajar di Masjidil Haram, namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi Al-Jawi. Saya lama At-Tarmusi di mana nih? Ternyata Tremas Pacitan. Ulama besar, bukunya dicetak di Darul Kutub Al-Ilmiyah, di Darul Fikri Beirut. Syekh Mahfud At-Tarmusi, Tremas Pacitan. Dia punya murid di Masjidil Haram, sanad hadis dari Syekh Mahfud Tarmusi, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, turun kepada Syekh Mahfud, turun kepada muridnya. Itulah dia Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nyambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfud At-Tarmusi, dari guru-gurunya sampai kepada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, disebut dengan Imam Al-Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Dulu kalau disebut ujung namanya kita pasti tahu, Al-Bukhari orang Bukhara, Ar-Razi orang Rai. Nah, ini ujung nama. Nah, kebetulan dia namanya Abu Ja'far Al-Barzanji, maka ditulislah syair Al-Barzanji. Jadi silakan aja, kalau ada yang membid'ahkan Al-Barzanji nggak boleh dibaca, Ad-Diba nggak boleh dibaca, Simtud Durar nggak boleh dibaca, Ad-Diyamul Lami nggak boleh dibaca, Al-Burdah nggak boleh dibaca. Lalu kami mau baca apa? Baca koran aja, baca solawat, baca aja solawat yang ada di Sahih Bukhari. Itu solawat yang dari Nabi. Solawat yang dibuat ulama boleh. Salawat dari Nabi pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya enggak apa-apa. Mana dalilnya boleh membuat doa yang enggak dibuat Nabi? Pokoknya kalau enggak dibuat Nabi bid'ah. Sami Allahu liman hamidah. Nabi ngajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada seorang sahabat baca Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Doanya dia buat sendiri, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang pandai buat doa yang enggak pernah kuajarkan? Ana, saya yang baca. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba turun dari langit ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Seandainya tidak boleh buat doa, pasti kata Nabi, siapa yang pandai buat doa tadi? Aku lihat malaikat maut ini turun mencabut nyawamu. Karena kau pandai-pandai buat doa yang tak aku ajarkan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, masuk neraka jahanam kau. Maka berdasarkan hadis ini, apa kata Imam Al-Hafiz? Al-Hafiz, kalau sudah disebut Al-Hafiz, di tempat kita Al-Hafiz hafal Quran. Tapi kalau istilah ilmu hadis, Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, apa kata dia? Jawazu ihdathi dzikri fi shalah ghairil ma'thur ma lam yukhalif bil ma'thur. Jawaz, boleh, ihdathi dzikri, membuat bacaan doa fi shalah, dalam salat, ghairil ma'thur, walaupun tidak ada dalam ayat Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'thur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau doa dalam solat saja boleh ditambah, apalagi solawat, bukan somat. Itulah dalilnya sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, para alim ulama membuat doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu maka selamatkanlah kami dari perkara huru-hara musibah, wa taqdi lana biha jami'al hajat,
dengan berkat salawat itu kamu tunaikanlah segala hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dengan salawat itu maka engkau sucikan kami dari segala silap salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, sampaikanlah kami kepada cita-cita dan keinginan kami. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, semua kebaikan ketika hidup maupun sesudah mati. Apa ini doa? Ngapain berdoa kepada Allah melalui salawat? Orang Allah yang nyuruh, kan yang nyuruh salawat itu Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Ya Allah, dengan berkat salawat ini berikanlah kebaikan. Maka tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan tetap ngeyel juga, ini namanya mazhab ngeyeliyah. Kasih klarifikasi sekali saja. Kalau tetap ngeyel ngelawan, sudah biarin, anjing menggonggong kapilah berlalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama sepakat dari timur dan barat membaca salawat-salawat ini, maka menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam salawat di kalangan NU yang sudah masyhur di tempat kita, salawat Badar. Kalau ada acara biasanya dibaca salawat Badar kalau ustadznya terlambat datang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Yasin Habibillah. Piye wis teko urung? Belum datang juga robah. Salawatnya itu juga, lagunya aja robah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wis mas, wis ketok, wis ketok. Bagus, daripada waktu kosong melompong nggak tentu arah, maka banyak-banyak berselawat. Mengapa ini anak-anak muda hari libur, padahal hari libur anak-anak muda mau pergi pakai motor bonceng nasional. Anak muda hari gini zaman edan masih mau ngaji, dengar solawatan, luar biasa. Ini penghuni-penghuni surga insyaallah. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan karena atap tercabut semua. Panjang tali besinya. Hari itu tidak ada naungan di akhirat, semuanya hancur. Tapi ada satu yang dapat naungan di antara yang 7. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda itu ada di ITS. Ya. Jadi anak muda yang sudah istiqomah, berapa di antara anak muda yang diajak pacarnya pagi ini, Mas ayo kita ke tepi pantai main-main yuk? Enggak, ada acara solawatan. Sebentar aja, tidak, sekali tidak, tidak. Ayolah, nanti habis zuhur kita ke sana. La ilaha illallah. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimati wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami. Am habbatir rih, ketika angin bertiup dari mana? Dari arah kazimah. Awmadal barqu fi dhulma, sangat angin bertiup kencang dari arah kazimah. Pada saat itu pula ada kilat yang berkilau fi zulma, di tengah galapnya malam dari arah idham. Bagaimana perjuangan Nabi di tengah malam yang mestinya tidur-tidur, duduk-duduk di rumah dengan istri, tapi justru memperjuangkan Islam. Kilat menyambar, angin kencang di tengah malam di dalam gua menunggu malaikat Jibril datang. Begitulah perjuangan dia. Demi untuk siapa? Demi untuk umat ini selamat dari neraka jahanam. Maka kalau mau berdoa, berjasa Nabi dalam hidup kita, bagaimana kita membalasnya? Tidak ada lain, tidak ada bukan banyak-banyak
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya anak-anaknya mudah datang ke majelis solawat. Kenapa? Karena waktu ibunya hamil dulu sambil masak solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Garamnya salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saya kemarin pekan yang lalu ke Malaysia. Sebelum kami hadir solawat, cuman irama Malaysia lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di situ baru saya paham, oh ternyata lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain iramanya. Ternyata suaramu begitu indah. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau ada orang yang berkata solawatmu tidak seindah, oleh sebab itu maka sering-seringlah pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Mungkin sedang bermasalah. Nanti kita akan mendengar menyambut maulid Nabi 1439, 12 Muharram, 12 Rabiul Awal, menyambut maulid Nabi, lomba solawat Institut Teknologi Surabaya. Wah, orang heran. Biasanya yang buat lomba solawat Universitas Islam, yang buat solawat pondok pesantren. Anak teknologi berselawat, semua penasaran apa? Rupanya robot berselawat. Anggih ya, biasa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib solawatnya satu hari berapa kali? Sedikit sekali, cuma 5 kali. 5.000 kali. Habib Munzir Al-Musawwa solawat sehari 5.000 kali. Barulah orang tahu setelah dia meninggal dunia rahasia kenapa majelis Habib Munzir dipenuhi, semua datang, presiden, menteri, gubernur, wali kota, RT RW yang enggak datang hadir semua. Berapa Habib Munzir sekali solawat? 250.000 orang sejauh mata memandang. Kenapa? Kemuliaan solawat. Kalau kau bersolawat, Allah cinta kepada engkau karena engkau banyak menyebut hamba yang paling dicintai Allah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Allah tertanam ke hati seorang hamba, maka akan datang hati-hati yang lain menaruhkan cinta. Kalau kau kejar dengan nafsu, dia akan lari. Zulaikha mengejar Yusuf dengan nafsu, Yusuf lari, cinta pun lari. Tapi ketika Zulaikha bertaubat kepada Allah, maka cinta Yusuf mendekat kepada Zulaikha. Oleh sebab itu, kau tanamkan cinta kepada Allah melalui cinta Rasulullah, maka Allah akan berikan cinta ke dalam hatimu, maka seluruh hamba-hamba itu akan mencintaimu insyaallah. Amin. Ya, dengan salat basalah. Ustaz, saya belum ketemu jodoh Ustaz. Umurmu sudah berapa? Baru semester 1. La ilaha illallah. Kau kuliah aja. Pikir-pikir jodoh. Kuliah aja dulu. Banyak-banyak sholawat. Ustaz, saya belum punya anak Pak Ustaz, gimana ini? Banyak-banyak sholawat. Kalau sudah Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah tidak ada sulit baginya untuk buat. Sudah berapa umurmu? 40 Ustaz. Belum punya anak? Iya. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Inilah masalahnya. Ada yang semester 1 sudah mau nikah, ada yang 40 belum juga nikah. Ustaz nyindir kami ya? Enggak, saya enggak tahu siapa yang belum nikah. Isi ceramah tidak ada unsur menyinggung masyarakat. Bagi yang tersinggung, salah sendiri.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak salawat. Makanya ibu-ibu kebetulan punya tetangga orangnya rese, ngomongin tetangga, kabarnya anak saya belum nikah, beli kangkung 2 ikat, ngomong 2 jam. Besok mulai kalau dia datang, bu kabarnya anak saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang di kantor dalam keadaan waktu kosong, tasbih, Allahumma sholli, beli tasbih. Itu di mobil-mobil yang cantik-cantik itu tasbih bergelantungan di kaca spion. Hai mobil, cukuplah, jangan cuma kau saja yang bertasbih, gantian kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malulah Pak Ustadz, kemana-mana nenteng tasbih, nanti dikira orang riak, malu Pak Ustadz. Oke, beli tasbih digital, pasang di jempol. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Pelan-pelan, ini saya lihat ada yang cepat. 100, 200, 300, 1000. Setelah 1000 langsung ambil HP, foto. Alhamdulillah, pagi ini sudah 1000. Bagi yang suka, tolong like and share. Bukan begitu caranya. Kalau mau update status, tulis hadisnya, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah tutupi 10 kesalahan, Allah naikkan 10 derajat kemuliaan. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafiq yahimi. Famali ainaika, mengapa ainaika, kedua matamu, in qul takfu fahamata, tetap berlinang, kedua air mata berlinang, hampir saja menangis. Kenapa? Wa mali qalbika in qul tastafiq yahimu, berhentilah menangis, mengapa hati tetap bingung meskipun sudah kau katakan sadarlah, sadarlah, jangan menangis. Hai hamba-hamba pecinta Nabi Muhammad, jangan nangis lagi. Tapi air mata tetap juga meleleh. Kenapa? Merindukan dia. Tegak di depan makamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamu alayk atqal atqiya, assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Atqal atqiya, orang yang paling takwa di antara manusia yang takwa. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara manusia-manusia yang suci. Tidak ada satupun yang diterima di dunia ini kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi. Siapa saja, kami percaya sama Allah, kami beriman kepada Allah, tapi kepada Muhammad kami tidak beriman. Qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang tidak ikut Muhammad, falai yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi, tidak ada apa-apanya. Jadi Ustadz, orang-orang yang baik itu gimana? Bagaimana kalau dia baik, orangnya sopan, orangnya santun, rajin sedekah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Tapi katanya Allah Maha Adil. Semua orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dia tetap diberi balasan. Makanya mereka yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, hidupnya di dunia enak, nyumbang pada anak yatim, langsung dibalas Allah, cash and carry. Langsung buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kalau dia bersedekah di dunia, langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kalau kita sayang sama teman kita, ajak dia ikut supaya percaya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Sebut passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Tapi kalau kita nggak kenal sama Nabi ya berat. Makanya kenalilah Nabi, baca buku sejarah Nabi. Di antara yang mengenalkan kita pada Nabi, tapi buku ini terlalu tipis Pak Ustadz. Saya mau buku yang tebal sejarah Nabi. Pulang dari sini langsung cari bukunya, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Harga 44.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Yang sampul soft cover, yang lembut, kertasnya kuning, kertas ubi murah, 44.000. Saya punya satu, terjemah bahasa Indonesia, ditulis oleh juara 1 lomba menulis syair, menulis sejarah Nabi internasional, ikut peserta 150 orang sedunia. Juara satunya dia, namanya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Oh, India ada Muslim ya, Muslim India hebat-hebat, ulama-ulama besar. Tapi anak-anak kita tidak tahu. Kalau sudah disebut India, yang dia tahu Kabi Kaci, Kabi Gam, Coach Kotahe, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustadz ternyata. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina sajimim minhu wa muqtarimu. Apakah pecinta yang tulus itu menyangka cintanya tersembunyi di antara air mata yang berlinang dan hati yang menyala-nyala? Di mana letak cinta? Antara air mata berlinang dan hati yang menyala. Kenapa matamu berlinang? Seorang bapak bangun tengah malam sholat tahajud, tiba-tiba air matanya berlinang, hatinya menyala, suaranya gemetar. Ya Allah, ya. Istrinya nanya, kenapa mas? Ingat mantan. Berlinanglah air mata karena mengenang Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari terakhir kemarin, hari Ahad subuh terakhir pengajian di Bandung, ada yang minta judulnya hadis-hadis menjelang kematian Rasulullah. Subuh, kajian subuh saya diminta, sudah diupload ke YouTube. Buat situ somat hadis-hadis wafat Rasulullah. Datang kawan saya dari Makassar, WA, Mat, aku sudah dengar tausiah engkau tentang kematian Rasulullah. Dari awal sampai akhir aku nangis terus. Gak tahan aku mendengar berita bagaimana Nabi SAW meninggal dunia. Padahal orangnya tegar, badannya tegap, berotot, orangnya galak. Tapi kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad, layu, lesu, sedih. Kenapa? Mengenang orang yang terkasih Nabi Muhammad SAW. Ustadz kok sehari ini nggak nangis? Sudah habis air mata saya tumpah di Bandung. Saya sudah pesan sama jamaah, jangan kasih lagi saya judul-judul yang sedih, saya tak tahan. Bawaan saya mau menangis saja. Oh, tapi tidak semua air mata itu menangis karena cinta. Ada juga air mata keluar karena kekenyangan. Buaya tidak punya pori-pori, jadi ada bintik-bintik di kulitnya. Makanya buaya itu kalau sudah makan orang, makan sapi, makan kambing kekenyangan, bagaimana caranya mengeluarkan air? Dikeluarkan melalui air. Makanya disebut air mata buaya. Di tempat kita ada juga itu, pas lagi makan bakso mie ayam, sampai nangis, ambil tisu. Itu namanya air mata buaya. Nah, kekenyangan. Tapi jangan menyepelekan buaya. Jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah makhluk yang paling setia, tidak bisa berpindah ke lain hati. Buaya, makanya orang Betawi kalau menikah pasti ada roti buaya. Roti buaya. Bo. Ya, kenapa pakai roti buaya? Buaya paling setia Pak Ustaz, karena dia tidak akan mau berpindah. Kalau sudah sampai mati dia tak mau, selama dia di air. Kalau sudah naik ke darat namanya itu sudah di luar tanggung jawab kita, itu sudah. Nanti beli syair burdah, cari di toko-toko terdekat, dibaca. Kapan bacanya Pak Ustadz? Ya terserah, pagi, petang, siang, malam. Ya sholawat aja anak-anak, duduk-duduk
suami, istri, anak. Nak, yuk baca selawat yuk. Yuk. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Insyaallah nanti kalau kita sudah mati, anak juga berselawat di rumah. Anak kita akan mengajak istrinya, diajaknya cucu kita berselawat. Nanti anak cucu kita terus berselawat. Tapi kalau anak kita diajari piano lagu, begitu kita mati langsung dinyanyikan mama. Rasakanlah, datang malaikat membawa martil palu godam, lempang. Ayasabu sabu annal hubba munkatimu laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala ariqta li dhikril bani wal alami. Kalaulah bukan karena cinta, laulal hawa, kalau bukan karena cinta, lam turiq dam'an ala talali, tidak mungkin air mata akan tumpah. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin air mata tumpah. Bolehkah kami menangis karena cinta? Silakan. Nabi SAW menangis meneteskan air mata saat memegang jenazah Uthman ibnu Maz'un. Turun ke pipinya, turun ke jenggotnya, turun dari jenggot sampai ke wajah Uthman bin Maz'un. Sahabat heran, kenapa? Ini air mata cinta, kasih sayang. Orang yang tidak menangis hatinya keras, keras. Makanya iktikaf. Tadi malam iktikaf di Masjid Al-Akbar, Masya Allah ramai. Menurut perhitungan 30.000 tadi malam hadir. Masya Allah buat iktikaf. Karena kalau kita sendirian bangun malam, ya Allah susah nangis. Makanya iktikaf itu latihan nangis sebulan 2 kali. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, depan lah nggak enak nggak nangis. Latihan nangis. Kawan saya bawa jamaah umrah pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, jamaah begitu melihat Ka'bah, ya Allah nangis. Yang satu lagi ketika sholat di belakang makam Ibrahim, ada satu yang nggak nangis. Dia tanya, bapak nggak nangis? Tidak. Apa yang saya nangis? Apa yang saya sedihkan? Besoknya nggak nangis, pas ta'alul nggak nangis. Heran kawan saya, sampai akhirnya pas tawaf wada hari terakhir hilang dia. Kemana sih bapak? Kawan saya nyari, dicarinya ketemu, rupanya bapak itu sedang menangis di bawah pintu Ka'bah. Ya Allah, kata bapak nggak bisa nangis, sekarang kok nangis? Aku sedang menangis, kenapa selama ini aku tidak bisa menangis? Artis berkumis tebal, bertato, badan tegap, berotot, metal, begitu sampai ke depan Ka'bah meleleh air mata. Tanya, kenapa nangis? Aku tidak tahu mengapa menangis, tiba-tiba hati ini rasanya remuk, redam, hancur, berkeping. Ibu-ibu di sebelahnya nangis juga. Ibu nangis kenapa? Uang habis belanja Pak Ustaz. Jadi rupanya motivasi menangis ini macam-macam. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talali. Kalaulah bukan karena cinta, tak mungkin akan tumpah air mata. Wala ariqta li dzikril bani wal alami. Dan tak mungkin engkau berjaga malam suntuk mengingat bani wal alam, nama pokok kayu dan gunung, mengenang. Inilah membangkitkan semangat tempat. Nation, bangsa, nasionalisme, suku, nasionalisme, bahasa, nasionalisme, tempat, mengenang tempat, meleleh air mata. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Tempat jatuh aja kita ingat, apalagi tempat berulang mandi, tempat yang paling sering. Mungkin adik-adik tidak semuanya asli orang Surabaya, ada orang Kalimantan, orang Banjar, ada orang Makassar, Sulawesi Selatan, kota yang paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Ada dari Papua, Nabire, ada dari macam-macam datang kemari. Tapi setelah nanti pulang ke kampung halaman asli, ketika nonton berita tentang Surabaya, meleleh air mata. Kenapa? Mengenang. Kau sudah cinta kepada tempat,
kebangsaan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah bersyahadat tidak lagi cinta kepada bangsa, kita tetap cinta bangsa kita. Kamu sukunya apa? Jawa. Kamu tinggalnya di mana? Di Surabaya. Kamu orang apa? Batak. Dari mana? Tapanuli Utara. Kamu orang apa? Saya orang Makassar. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Nah, maka ini cinta kepada negeri. Makanya ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian dari iman. Tapi tidak mentang-mentang sudah cinta negeri, nasionalisme, lalu membenci orang yang berbeda dengan kita. Nabi Muhammad itu sukunya tetap disebut. Apa suku Nabi? Quraisy. Maka disebut di ujung nama Al-Quraisy, suku Quraisy. Tempatnya yang paling dicinta Makkah, Madinah. Nah, ini semua adalah tidak menghalangi cinta negeri, tidak membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i wa saqami. Bagaimana engkau mengingkari cinta setelah kau lihat ada orang yang tak percaya pada cinta? Apa itu cinta? Enggak ada tuh cinta-cinta. Sampai akhir hayatnya tak pernah mencinta, anaknya tak dia cinta, istrinya tak dia cinta. Kenapa? Memang dia tak nikah sampai mati. Rupanya pernah sakit hati, pernah dulu jatuh cinta sama perempuan. Perempuan itu dia pinang tidak diberi, akhirnya dilarikan orang. Sejak itulah hatinya beku, tak bisa mencinta. Sebenarnya dia bukan ingkar pada cinta, tapi dia marah, kemarahan. Makanya kalau kalian pernah marah, ini anak-anak muda ini pernah marah ini, sampai lontong sayur dingin, duduk di kantin, lontong sayur dingin, teh manis dingin, kamu nggak makan? Nggak bisa Pak Ustadz, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Terbalik Pak Ustadz, saya sengaja. Kalau jamaah masih sadar berarti masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau saya ngomong salah, dia cuek, terserah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Itu berarti sudah di bawah kontrol, sudah pindah ke alam gaib. Nah, ente kenapa? Ini Pak Ustadz, di telepon nggak ngangkat, di SMS nggak balas, saya galau nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Hatimu selalu dipenuhi cinta pada perempuan. Kenapa kau tak cinta kepada Allah? Kenapa tak cinta pada Rasulullah? Kalau kau cinta pada perempuan, belum tentu dia dapat. Tapi kalau kau cinta pada Allah, Allah akan mengirimkan satu truk perempuan akan datang. Ustadz nih ngomongnya sembarangan. Itu pakai truk, oke kita robah, satu bis akan datang. Satu bis itu 50 orang loh, macam-macam. Ustadz tahu dari mana? Tahu aja lah. Wa asbatal wajdu qatta abarati wa dana mislal bahari ala khaddaiki wal anami. Kesedihan menimbulkan dua garis air mata. Saking kan seringnya menangis, maka sampai tercipta seperti garis menetes air mata setiap hari. Sampai akhirnya bagaimana? Penyakit itu mislal bahari ala khaddaika wal anami, seperti mawar kuning dan mawar merah di atas kedua pipimu. Sampai-sampai cinta itu membekas, sampai-sampai susah. Begitulah dalamnya cinta kepada makhluk, cinta kepada manusia biasa. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, setiap tetes air matamu akan dibalas dengan syafaat. Amin. Nih yang datang pada majelis ini, yang akan mengkaji salawat, yang membahas tentang cinta kepada Nabi, setiap langkahnya dari rumah, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Setiap titik peluh keringatnya, yang jalan kaki kepanasan, yang adik-adik mahasiswa, begitu sampai mati mesin motor. Saya Pak Ustadz tadi ikut pengajian sama Ustadz, sampai di sana helm saya hilang, sabar. Sendal saya hilang, sabar. Mungkin sendalnya sudah duluan masuk surga. Na'am sara taifu man ahwa fa'arqani wal hubbu ya'taridul lazzati bil alami. Kalau sudah terbayang khayalan dari orang yang kucinta, lalu bagaimana? Sampai aku tak bisa tidur dan cinta itu menghalangi kenikmatan dan kepedihan. Kalau sudah cinta bersarang di kepala, tidur tak bisa lelap, terbayang-bayang siang dan malam.
Tapi orang kalau sudah cerita cinta, selalu cintanya kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta akan binasa, cinta kepada kuasa akan sirna, cinta yang tidak akan pernah padam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan cinta. Bagaimana menumbuhkan cinta pada Nabi, Pak Ustadz? Kenali dia. Sahabat Nabi bisa kenal sama Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi, tidur sama Nabi, musafir sama Nabi, naik onta sama Nabi. Kita bagaimana jumpa dengan Nabi? Baca sejarah Nabi. Makanya kalau ada acara maulid sama Kiai, datang. Acara maulid sama Abi Ihya Ulumuddin, datang. Acara maulid sama Kiai Anu Habib Fulan, datang. Kenapa? Dengan maulid itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti adakan musabaqah, lomba cerdas cermat mengenal Nabi, 100 soal, juara 1 pergi umroh. Mantap. Jangan pakai first travel, jangan pakai travel yang tak jelas, STJ, status tak jelas, tertipu. Akhirnya diadakan pertanyaan pertama, kelompok 3 siap-siap, 1, 2, 3. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Loh, kok soalnya mudah-mudah ya? Maklum, baru soal pertama. Siapakah nama kakek Nabtat? Baru kak, langsung cepat. Pertanyaan ketiga, siapakah nama bidannya? Mulai mereka bingung. Wah, ini udah gak sulit nih. Padahal di situ diceritakan lengkap. Oleh sebab itu maka kenali Nabi SAW dengan sejarah. Pulang dari sini, adik-adik beli buku judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ustadz, 40.000 itu mahal, kami nggak sanggup. Mudah, puasa aja 4 hari. 40.000, tahan 4 kali makan lontong sayur. Punya buku. Nanti bukumu itu, Ustadz, bukunya saya sudah punya tapi masih bersampul plastik, berarti belum baca. Adakan bedah buku. Yang malas baca buku, bedah buku Ar-Rahiq Al-Maktum di Masjid ITS. Bedah buku, kaji tentang sejarah Nabi Muhammad, kaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saya potong-potong beberapa kepingan-kepingan penting. Bagaimana kelahiran Nabi Muhammad itu? Wabata iwanu kisra wahwa munsadi'un kasyamli ashabi kisra ghaira multaimi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, hancur istana Kisra, runtuh. Raja Persia yang berkuasa 2 blok, blok barat Roma, blok timur Persia. Raja Romawi namanya Kaisar, Raja Persia namanya Kisra. Ketika Nabi Muhammad lahir, hancur runtuh istana Kisra. Ini diceritakan dalam syair Burdah. Bagaimana runtuhnya itu? Sebagaimana pengikut Kisra terpecah belah. Di mana Raja Kisra itu sekarang? Mati. Kerajaannya di mana? Itulah kerajaan Iran, Isfahan. Hancur. Salah satu orang pengikut Kisra sakit hati karena Nabi Muhammad sudah menghancurkan kerajaannya. Kata dia, Nabi tidak ada menghancurkan langsung dengan pedang, mukjizat dari Allah. Hancur. Dan kemudian pengikut-pengikut Kisra kocar kacir, akhirnya masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Datang satu orang pura-pura masuk Islam, dia ambil pisau, diam-diam dia tikam jantung Umar bin Khattab. Meninggallah Umar, mati syahid. Yang membunuh itu adalah anak-anak murid keturunan daripada kerajaan Kisra. Laki-laki itu bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah yang menikam Sayyidina Umar ibnul Khattab, mati syahid. Wan naru khabinatul anfasi min asafi alaihi wan naru sahil aini min sadami. Ada api abadi yang tidak pernah padam. Kalau olimpiade itu dinyalakan obor dari api abadi, masih hidup sampai hari ini di Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api itu tiba-tiba padam. Boom. Heran tukang-tukang sihir, kenapa padam? Ada orang hebat sedang lahir sekarang. Di mana? Di Jazirah Arab.
itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Wan nahru sagil aini min sadami, sampai-sampai air sungai Efrat lupa mengalir. Air sungai Efrat yang mengalir lupa mengalir. Ungkapan syair yang luar biasa. Jadi ternyata adik-adik yang pandai menulis syair puisi, dengan syairmu kau bisa dapat syafaat dengan syair. Nanti buat juga lomba menulis syair, tapi lomba menulis syair mengagungkan Islam, bukan mencaci maki Islam. Nanti kau masuk penjara. Ada saya potong-potong berapa karena saya tahu tidak bisa dibaca semua. Oh, ini dia. Fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min irami. Orang benar as-siddiqu bersama Siddiq, orang benar Muhammad, orang Siddiq membenarkan. Abu Bakar Siddiq berdua di mana? Berada di dalam gua Hira. Wahum yaquluna ma bil ghari min irami. Mereka berkata keduanya tidak ada di dalam gua. Mereka lihat mana dia, tidak ada. Kenapa? Karena di depan pintu gua ada burung merpati yang sedang bertelur. Kalau ada orang di dalam, burung merpati amat sangat antipati dengan manusia. Tidak mungkin ada burung merpati bersarang di dalam, tidak mungkin ada burung merpati bersarang di pintu gua kalau ada manusia yang ada di dalam. Ternyata burung merpati pun ikut menyumbang dalam menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan burung merpati sekarang? Burung merpati yang pernah berjasa pada Nabi Muhammad, cucu cicit burung merpati sampai sekarang hidup nyaman, enak, tentram di kota Makkah dan Madinah. Setiap jamaah umrah menaburkan burung merpati. Semua orang burung merpati. Ada yang tak senang dengan burung merpati? Semuanya senang. Tapi cicak yang ikut menyalakan api Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang cucu cicitnya kocar kacir, setiap malam Jumat dipanah sama anak-anak. Ini dulu kan yang ikut niup-niup api kan, sampai cucu-cucu. Kasihan juga sama cucu-cucu cicak yang ada sekarang. Semua benci sama cicak. Ada yang mau makan peyek cicak? Tidak mau. Nauzubillah. Apa yang dimuliakan Allah. Maka buatlah baik, maka cucu-cucumu akan mendapatkan kebaikan seperti burung merpati. Ustadz dari tadi ngelihat ke sana, ngelihat apa sih? Ngelihat jam 10.52. Tadi kan saya mulai jam 9 kurang. Maka saya mau buat jam 10 kurang. Ini saya buatkan pas jam 11. Nanti saya berhenti. Jamnya dilihat dia ganti-ganti pula. Jam 10.53, nanti pas jam 11 baru saya berhenti. Mana pertanyaannya baru kita jawab. Di mana-mana saya ceramah 60 menit ceramah, sisanya tanya jawab. Kadang-kadang 60 menit juga tanya jawab. Tapi yang paling lama kemarin di Berau, Kalimantan Timur. Tanya jawabnya 2 jam. Hampir error saya. Zannul hamama wa zannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tunsaj wa lam tahumi. Mereka mengira burung merpati tidak terbang, sebaik-baik makhluk, dan mengira laba-laba tak mungkin menenun sarang. Ini burung merpati tidak akan mungkin terbang. Kenapa dia ada? Berarti tidak ada orang di dalam dan ada sarang laba-laba. Masya Allah, laba-laba rumahnya yang paling mudah hancur. Angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek suara keledai. Dan rumah yang paling mudah hancur adalah rumahnya laba-laba. Bahasa kerennya Spiderman. Sarang laba-laba rumah yang paling mudah. Tapi walaupun begitu, laba-laba tetap ingin berjasa pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Laba-laba berjasa, merpati berjasa, anjing, maaf, menyebut kata anjing di masjid rasanya nggak layak, harus ada kata sensor. Tetap disebut dalam Al-Quran surat Al-Kahfi juz 15, 16. Seekor anjing basitu menjulurkan dhira'ihi bil wasid. Kedua tangan anjing menjulur ke depan di pintu gua. Ini ayat nggak penting banget. Oh, Ustadz menista agama Islam, mengatakan ada ayat yang tidak penting. Ini sedang banyak nyari kesalahan saya nih. Minta kapan dia salah, kapan dia salah, kapan dia salah.
Makanya kalau nonton sampai selesai, beli paket 2 giga, jangan potong-potong aja. Udah di dunia susah, di akhirat melarat. Apa untungnya cerita tentang anjing di depan gua yang menjulurkan tangannya? Ternyata anjing itu menjaga anak-anak muda yang istiqamah, bernama Ashabul Kahfi. Sampai namanya pun dituliskan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak muda ini luar biasa. Ada sekelompok anak muda mau buat geng. Ustadz, kami mau buat geng kelompok kami. Apa namanya? Ashabul Kahfi. Mantap. Setelah itu nggak pernah datang pengajian. Kenapa nggak datang? Bawaannya mau tidur aja Pak Ustadz. Gantilah nama kalian Ashabul Kahfi. Tidur di gua berapa lama? Salasami'atin wazdadu tis'a, 309 tahun. Patut bawaan mau tidur aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya langsung ke ujung saja. Ini ibarat beli buku preview aja, halaman ujung. Jadi ceramah saya selama 1 jam itu supaya kita baca, nanti baca sendiri, ngaji sendiri sama ustadz-ustadz. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Datang sama ustadz. Di sini banyak kiai-kiai kita yang ahli dalam bidang ini. Wa hazihi burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami. Inilah syair burdah Al-Mukhtar yang terpilih, qad khutimat, sudah khatam. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, fi bad'in wa fi khatami, dari awal sehingga akhirnya puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dinyanyikan. Inilah dia di penghujung, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tapi biasanya lagunya enggak gitu ya Ustaz. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini masalah lagu apa saja boleh. Yang enggak boleh dimelagukan macam-macam itu Al-Quran. Kalau yang lain boleh. Azan, macam-macam lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tempat saya lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Malaysia lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam boleh. Yang enggak boleh lagu Melayu masuk ke azan, enggak boleh. Allahu Akbar, itu enggak boleh. Nah, main-main kan. Tolong jangan dipotong, jangan dipotong. Lagu-lagu itu apa saja boleh. Wali-wali Songo malah memasukkan lagu Jawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu enggak ada di Mesir lagu itu. 4 tahun saya di Mesir enggak pernah saya dengar lagu itu. Di Maroko enggak ada lagu itu. Itu lagu dari mana? Lagu Jawa. Salatullah salamullah ler iler masumi ler ta ijo royo royo manten anyar. Aku ini nek manten anyar ya ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Islam tidak membunuh darah seni. Adik-adik yang pandai buat syair seperti syair burdah. Yang suaranya bagus, buat, nyanyikan syairnya. Saya suara nggak bagus Pak Ustadz, tapi nulis bagus. Nulis aja, nggak usah bersuara, nanti orang lari. Saya nulis nggak bagus Pak Ustadz, tapi suara bagus. Bagus, nyanyikan syair saudaramu yang bagus. Saya Pak Ustadz suara nggak bagus, nulis nggak bagus. Cari aja yang lain lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya kita sampai pada pukul 59. Sebentar lagi, sebentar lagi. Jam 11.